Kisah pesugihan Kiara Korsi yang dihuni sosok buto ijo. Sebelum menyimak, bila Anda belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti saluran paranormal Nusantara, supaya tidak ketinggalan dengan kisah-kisah mistik selanjutnya. Mbah Usup adalah seorang petani yang memiliki sawah di sebuah hutan pegunungan. Sawahnya sangat jauh dari perkampungan. Ia harus melewati beberapa pesawahan dan sungai untuk mencapai lokasi sawah yang dimilikinya tersebut. Pernah anak bilang jika sawahnya terlalu jauh dan sebaiknya sawah tersebut dijual saja. Nanti Bapak beli sawah yang agak dekat dengan rumah Bapak. Setidaknya jangan terlalu jauh, karena usia Bapak sudah sangat renta jika harus bolak-balik pergi setiap pagi sampai pulang Isya. Sebenarnya kerjanya tidak seberapa, namun untuk menuju sawah tersebut harus membuang waktu. Tiga jam lebih. Jika ingin bekerja jam 7 pagi minimal harus berangkat subuh dan pulang. Jika tidak ingin kemalaman harus pulang lebih awal sekitar jam 3. Beda dengan orang yang bekerja pada umumnya pulang jam 4 sore. Namun Mbah Usup tidak mendengarkan apa yang dikatakan anaknya. Anaknya saat ini MC bekerja di Arab Saudi. Dia sudah bekerja hampir 15 tahun tidak pulang kampung halaman. Bukannya tidak mau pulang, tapi dia terpaksa harus bekerja di sana entah sampai kapan, karena dia kerja kaburan dan tidak memiliki majikan tetap. Tapi sudah kerja berpuluh-puluh tahun, entah apa yang dia dapat dari hasil kerjanya tersebut. Seolah-olah dia tidak mendapatkan penghasilan, entah tidak digaji atau uangnya hanya habis untuk keperluan hidup di sana. Karena dia tidak memiliki majikan tetap dan harus gonta-ganti majikan. Syukur-syukur dia ada job, dia baru bisa punya uang. Jadi dia tidak bisa berbuat banyak. Pernah waktu itu dia kirim uang ke suaminya, namun katanya habis pakai nikah lagi dan dipakai poya-poya dan uang itu ludes entah kemana. Dan belum pernah merasakan hasil kerja anaknya Bapak Usup tersebut. Kasihan sekali, padahal dia sudah sangat tua dan renta. Sudah seharusnya dia beristirahat. Saya sebagai saudaranya ikut prihatin. Pada awal kisah, Mbah Usup sempat menceritakan pada saat itu dia kerja hari Jumat dan seharusnya, ujar istri Mbah Usup, istirahat saja, gak usah bekerja, ini kan hari Jumat. Kan di sawah Kiara Korsi tersebut sangat angker berbahaya. Namun Mbah Usup tersebut tetap saja berangkat. Gak apa-apa nih, Abah masih kuat karena masih ada kerjaan di sawah yang harus dibereskan, takutnya ada air besar dan rusak nanti sawah. Mbah Usup berangkat jam 4 subuh, dan tiba di sana jam-jam 7. Abah Usup bekerja sendiri tanpa ada yang membantu karena anak cuma satu, dan itu pun kerja di Arab Saudi. Tidak terasa waktu sudah hampir mau duhur dan dia bergegas mandi ke sungai untuk melakukan salat duhur. Setelah selesai dia pun makan siang yang dibekali nenek, nasi timbel dengan ikan asin, tak lupa sambal terasi dan sangrai su. Tahu gak kakian sangrai su? Entah apa bahasa Indonesianya, mungkin bisa disebut goreng kacang tanah dicampur teri. Setelah selesai makan lalu dia pun melanjutkan pekerjaannya untuk diselesaikan hari itu juga, dan tak terasa waktu sudah mulai asar. Ini bukan cerita dongeng ya, ini cerita kisah nyata. Di tempat Mbah Usup itu kan ada berupa pohon beringin yang sudah ribuan tahun atau berabad-abad umurnya. Biasa disebut di sana nama pohon beringin tersebut adalah Kiara Korsi karena bentuknya yang merupakan Kiara Korsi dalam video ini. Ini hanyalah ilustrasi saja ya. Saat itu si Abah Usup hendak berangkat pulang dan mengemas garpu dan paculnya. Namun tiba-tiba ada hal aneh yang mengerikan, muncul sesosok buto ijo atau manusia raksasa yang menghampiri si Abah Usup. Si Abah Usup gugup tak karuan, mau minta tolong atau teriak ke siapa, karena di sawah Kiara Korsi tersebut tidak ada orang satupun. Apalagi hari itu hari Jumat. Hari Jumat merupakan larangan orang-orang desa di sana. Mbah Usup seakan tak percaya melihat makhluk tersebut. Giginya pun, kata Mbah Usup, sebesar cangkul. Rupanya sosok buto ijo tersebut penghuni pohon Kiara Korsi yang selama ini diceritakan dari zaman nenek moyang bahwa Kiara Korsi tersebut dihuni sosok buto ijo. Sebenarnya si Abah Usup tidak percaya dengan adanya cerita pohon Kiara Korsi tersebut, makanya dia berani sendiri bekerja di sana.
Mbak Usup memberanikan diri dan sempat berkomunikasi pada buto ijo tersebut. Kelanjutnya kita sambung di part 2. Sampai jumpa.